Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan yang pertama kepada narasumber Bapak Dre Febrianto, SIP MSI, selaku Kalaksa BPPD, juga merangkap sebagai sekretaris gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 Kabupaten Bone, juga narasumber kami yang kedua, yaitu Bapak Dr. Gigi Yusuf MKes, selaku juru bicara percepatan penanganan COVID-19 di Kabupaten Bone. Baik, sebelum kita lanjutkan, saya ingin menginformasikan bahwa kegiatan ini kita lakukan untuk menjaga silaturahmi di physical distancing di Kabupaten Bone, karena ini adalah hari kedua, hari di mana kita melaksanakan ibadah kita di bulan Ramadan ini. Mungkin ada beberapa yang akan disampaikan oleh orang tua kita atau yang bertanggung jawab terhadap gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 di Kabupaten Bone ini. Baik, tata kegiatan pada malam hari ini kita lakukan sesuai dengan yang kami undangkan, yaitu dengan menggunakan aplikasi Zoom US, di mana tadi kami menggunakan satu tambahan security baru, yaitu waiting room. Dan saat ini teman-teman mohon maaf tidak ada yang bisa membuka mikrofonnya kecuali yang kami tunjuk sebagai co-host dalam hal ini pemateri. Nantinya setelah mungkin pembahasan bincang-bincang kita sekalian silaturahmi di pandemi COVID-19 Kabupaten Bone ini, kami juga akan mencoba membuka sesi tanya jawab setelah ada pembahasannya. Model pembahasannya tidak terlalu berat, ini ringan-ringan, lebih ke bagaimana kita mendapat wejangan-wejangan untuk kita bisa sebarluaskan ke masyarakat yang ada di sekitar. Meskipun dalam kondisi beberapa jam terakhir kita ada ketegangan sedikit dengan informasi yang beredar di grup-grup, sudah ada yang breaking news mungkin beberapa item tentang kejadian, mungkin juga ada tambahan penjelasan sepertinya, dan bagaimana respon yang diberikan oleh Sekretaris Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID, juga juru bicara Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID di Kabupaten Bone. Sifatnya mungkin ringan dalam berlangsungnya bincang-bincang ini, hanya mencoba mengisi kepenakannya kita, karena biasanya di Ramadan sebelumnya itu ada istilah jalan-jalan sore, ada istilah sisa-sisa buka, dan ya kita melakukannya jalan-jalan sore di rumah sendiri, sisa-sisa buka di rumah sendiri. Saya alhamdulillah 2 hari ini menjadi imam sholat tarawih di rumah saya sebagai wujud physical distancing. Untuk apa? Untuk menjaga persebaran COVID-19 Kabupaten Bone ini. Saya menjelaskan ke keluarga saya bahwa dengan kita melaksanakan kegiatan sholat berjamaah di rumah, mungkin pahalanya karena kita tetap berjamaah, tetapi kita membantu Kabupaten Bone, membantu masyarakat yang ada di sekitar kita, membantu tetangga-tetangga kita untuk tidak berbondong-bondong bersama, melakukan sholat berjamaah mungkin yang bisa jadi di antara jamaah itu terpapar atau dalam kondisi OTG, orang tanpa gejala yang dengan kondisi fisik yang sangat fit, tetapi bisa saja menjadi carrier. Namun itu kita doakan bersama, semoga tidak terjadi, semoga kita masih tetap bisa mempertahankan kebersamaan dalam menghadapi COVID-19. Diskusi, bincang kita juga malam ini, saat ini saya rekam dengan aplikasi Zoom dengan metode perekamannya. Jadi setelah ini hasil diskusinya juga akan kami coba upload di akun media sosial YouTube
YouTube channel Awal Loading setelah ini, setelah diskusi kita yang berlangsung mungkin beberapa menit ke depan, kita akan kita akan upload untuk itu. Baik, saya coba mungkin menyapa dulu Pak Dre atau akrab dengan Bang Ray. Selamat malam, Puang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semua. Salam tangguh. Salam tangguh, Puang. Yang kedua, narasumber kita, Pak Dr. Yusuf dengan kopiahnya mungkin sudah jadi imam juga, kalau tidak salah, di rumah. Assalamualaikum, Puang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh untuk semuanya. Masya Allah. Baik, untuk mempersingkat, kita saat ini dengan 21 member sambil tetap menunggu, saya tetap memonitor di ruang lobby. Dalam situasi Ramadan ini, kita menghadapi Ramadan yang baru dengan suasana kita juga harus tetap menjaga physical distancing. Kita juga tetap harus menjaga kesehatan, tentang bagaimana kita berupaya untuk memutus rantai COVID-19 Kabupaten Bone ini. Untuk sementara mungkin saya meminta dari kedua narasumber untuk memberikan statement pertama bagaimana kira-kira masyarakat Kabupaten Bone menghadapi Ramadan 1441 Hijriah ini yang bertepatan juga di tahun 2020. Mungkin ada pesannya, mungkin ada arahan, atau mungkin ada penyemangat baru tentang bagaimana kita menyikapi kondisi Ramadan kali ini di Kabupaten Bone. Untuk pertama kami persilahkan kepada Kakanda, Ayahanda, Bapak Dre Febrianto SIP MSI selaku Sekretaris Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Kabupaten Bone, juga sebagai Kalaksa BPBD Kabupaten Bone. Untuk waktu kami silahkan. Tabe, Puang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Salam tangguh. Selamat malam. Alhamdulillah wa syukurillah wala haula wala quwata illa billahil azim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada adinda saya Dr. Awal yang sudah memfasilitasi acara bincang-bincang santai ini. Dan yang paling utama, kita semua tentu harus mengucapkan syukur kepada Allah SWT, karena secara real faktanya daerah kita ini masih zero, dalam arti bahwa penduduk kita yang ada di Bone ini masih terlindungi dari COVID-19. Artinya betul-betul ada kuasa Tuhan, ada kekuasaan Allah SWT yang campur tangan dalam kegiatan kita, dalam kehidupan kita. Walaupun tadi disampaikan dan menjadi breaking news, ada satu warga yang diumumkan oleh gugus tugas provinsi menderita COVID-19. Tapi memang benar warga Bone, nanti penjelasannya akan dijelaskan oleh Dr. Yusuf. Tapi secara teknis kami gambarkan, memang benar adik kita itu adalah warga Bone yang sedang menuntut ilmu di salah satu pesantren. Kemudian ketika mereka pulang bersama rombongan, dilakukan rapid test di Makassar. Nah, rapid test di Makassar, lalu ternyata ada beberapa orang yang reaktif dalam rombongan itu, bukan cuma dari Bone, dan dilakukan isolasi. Setelah dilakukan isolasi, diambil tes swab-nya, ternyata yang bersangkutan positif. Dan kemudian rekan-rekannya juga yang pulang ke Bone itu langsung diambil tindakan isolasi mandiri dan tiap hari dipantau oleh tim gugus tugas kita dan tim medis kita. Kemudian juga tadi informasi dari Pak Dr. Yusuf nanti juga akan dijelaskan oleh beliau, sesuai protokol bahwa setelah dilakukan rapid test pertama 7-10 hari akan dilakukan rapid test kembali kepada teman-teman yang bersangkutan, dan alhamdulillah hasilnya juga negatif.
Nah, kemudian sebelum kami menjelaskan, menyampaikan beberapa hal, kami ingin sedikit menggambarkan kepada kita semua bagaimana model penanganan COVID-19 di Kabupaten Bone. Pertama-tama, kami dari gugus tugas penanganan COVID-19 Kabupaten Bone itu melakukan 2 manajemen dalam pelaksanaan tanggap krisis ini. Jadi, manajemen krisis yang pertama adalah manajemen penanggulangan bencana. Manajemen penanggulangan bencana itu dikomandai oleh gugus tugas. Waktu awal-awal pembentukannya, kami diberi amanah sebagai ketua gugus tugas dengan adanya aturan baru yang sekarang diambil alih oleh Bapak Bupati dan Bapak Dandim sebagai ketua 1 dan Bapak ketua 2. Nah, kita melaksanakan dalam hal penanggulangan bencana. Jadi sistem komandonya, bagaimana mensinkronisasi, integrisasi seluruh stakeholder, seluruh kekuatan masyarakat Bone dalam melaksanakan percepatan penanganan COVID-19 itu di bawah kendali kami. Yang kedua adalah manajemen kesehatan. Manajemen penanggulangan kesehatan itu diambil alih menjadi leading sector adalah dinas kesehatan dan rumah sakit. Di situ mencakup bagaimana persiapan tenaga medis kita, bagaimana kelayakan fasilitas kesehatan kita, dan bagaimana protokol-protokol penanganan kesehatan terhadap saudara-saudara kita, adik-adik kita, masyarakat kita yang terpapar atau diindikasi baik sebagai ODP atau OTG ataupun PDP, bahkan kalau misalnya dan mudah-mudahan tidak terjadi adalah yang menderita COVID-19. Itu. Nah, dalam menjalankan dua fungsi tadi dalam manajemen krisis itu, kita membagi menjadi ada awalnya 3 protokol pertama. Protokol pencegahan, ya di dalam protokol pencegahan itu ada edukasi, ada penyemprotan disinfektan, ada langkah-langkah membangun sistem pemantauan, observasi, dan isolasi mandiri. Kemudian ada namanya protokol responsif. Protokol responsif itu adalah bagaimana kita menangani ketika ada warga kita yang dalam kategori ODR, ODP misalnya, atau PDP. Itu yang kita lakukan dalam manajemen responsif. Kemudian adalah pelibatan tim pakar, tim ahli, NGO, dunia usaha dengan sistem Pentahex. Pentahex itu artinya melibatkan semua sektor, baik pemerintah, swasta, NGO, jurnalis, dan tim ahli. Ya, seperti yang dilakukan oleh saudara awal ini, Adinda awal ini adalah salah satu kegiatan tim awal. Apa tim ahli dalam penanganan COVID-19. Apa yang kita lihat, apa yang oleh teman-teman, baik Basnas, Paskas, elemen masyarakat lain yang baik secara organisasi maupun pribadi melakukan pemberian bantuan, pendampingan terhadap teman-teman masyarakat kita itu menjadi kita bisa lihat bersama. Yang kemudian yang perlu saya sampaikan juga dalam persoalan ini adalah bahwa kita untuk memudahkan penanganan COVID-19 ini kita membagi fase per fase, yaitu fase 14 hari. Kenapa 14 hari? Karena kita menghitung dari masa inkubasi. Masa inkubasi pandemi COVID sendiri. Sebagaimana kita pahami bahwa masa inkubasi itu ada selama 14 hari. Jadi kita membagi fase itu 14 hari pertama. 14 hari pertama ketika pada saat awal kita melakukan apa yang harus kita lakukan di 14 hari awal pertama itu adalah membangun sistem. Salah satunya membangun sistem observasi dan pendampingan, membangun sistem pengawasan, serta membangun sistem bagaimana pelaporan yang terintegrasi dalam pengawasan orang. Yang perlu kita pahami bersama bahwa penyebaran penyakit ini adalah orang ke orang, manusia ke manusia. Sehingga langkah antisipasi yang perlu dilakukan adalah pengawasan orang. Sekali lagi pengawasan orang. Kita tidak bisa mengawasi wilayah. Memang betul, ada 4 jalur utama, 5 jalur utama pos perbatasan kita. Kalau kita melihat jalur utama pos perbatasan kita, ada pos perbatasan Sengkang Bone, ada pos perbatasan Maros, ada pos perbatasan Sinjai, ada pos perbatasan Sopeng, bahkan ada pos perbatasan Solo dan Bajoe. Tapi sejatinya daerah kita adalah terbuka. Perlu kita pahami bersama. Sepanjang Sungai Cenderan itu adalah jalan masuk buat kita. Orang dari wilayah seberang, dari daerah Wajo, menyeberang Pantai Kartini sudah masuk wilayah kita. Sepanjang pesisir pantai kita adalah jalur masuk kita. Orang bisa saja sandar, ya, masuk melalui sepanjang jalur itu juga jadi pos masuk kita. Sepanjang jalur gunung-gunung kita, perbatasan kita dengan Goa, Baru, Pangkep, itu juga jalur masuk kita. Bahkan kalau kita mau melihat, kalau kita melihat jalan Perbekel kita menuju Makassar di sebelum perbatasan, kita lihat ada daerah kita sebelah kanan itu adalah Maros, sebelah kiri adalah Bone.
ada masyarakat kita yang tinggal di Maros, berkebunnya di Bone. Sebaliknya juga, ada orang Bone yang berkebunnya di Maros. Sehingga ketika kita melakukan pendekatan pengawasan wilayah itu menjadi tidak efektif. Jadi satunya yang kita bisa lakukan adalah pendekatan marking man, orang pengawasan orang ke orang. Di mana bisa dilakukan pengawasan orang per orang secara efektif, itu hanya satu. Di mana terminal terakhir mereka tuju. Terminal terakhir masyarakat yang datang itu adalah di desa dan kelurahan. Itulah kenapa pendekatan kita lakukan adalah pendekatan pengawasan terhadap orang. Memang belum sempurna, karena tidak ada sistem yang sempurna. Tidak ada satupun negara di dunia ini yang disiapkan bisa menghadapi COVID-19. Negara superpower seperti Amerika saja kewalahan. Negara yang punya jaminan sosial kesehatan pun kewalahan. Apalagi kita yang betul-betul sudah terbatas. Nah, yang kita lakukan 14 hari pertama adalah membangun sistem. Yang kedua, 14 hari kedua yang kita lakukan adalah menghitung, meningkatkan, melakukan penguatan kapasitas lembaga pelayanan kesehatan kita. Salah satunya adalah menghitung berapa kebutuhan APD kita. Kebutuhan APD dan berapa kebutuhan APD yang diperkirakan selama 3 bulan ke depan. Itu juga harus kita hitung baik-baik. Kemudian kita sudah mulai menyiapkan ruang isolasi. Rumah sakit, kita sudah mulai menyiapkan ruang isolasinya. Kita menyiapkan juga rumah singgah sebagai isolasi mandiri. Dan kita melalui edaran Menteri Pendidikan yang ditindaklanjuti oleh Kepala Dinas Pendidikan, menyampaikan penyiapan sarana fasilitas pendidikan di desa-desa untuk menjadi ruang isolasi mandiri. Itu sudah harus kita siapkan. Yang kedua, di fase hari kedua ini juga kita sudah menambah lagi protokol penanganan. Yang tadinya protokol penanganan kita adalah protokol penanganan pencegahan, responsif, pelibatan tim ahli. Maka di fase hari kedua kita menambah lagi menjadi protokol dampak ekonomi dan protokol penyiapan social safety net. Kenapa protokol dampak ekonomi perlu? Yang kita pahami dengan adanya COVID-19 banyak masyarakat yang terdampak. Jadi COVID-19 ini bukan cuma berdampak kepada kesehatan dan kemanusiaan, tapi juga berdampak kepada sosial ekonomi. Nah, salah satunya adalah banyak warga-warga yang di PHK, banyak usaha yang tutup, dan banyak terjadi pengurangan angka harapan hidup bukan cuma di Bone, tapi di seluruh negara. Nah, oleh sebab itu, pada fase 14 hari kedua itu kita membagi tugas penanganan. Ini juga harus dipahami teman-teman bahwa dalam penanganan COVID di 19 di Kabupaten Bone ada 5 fungsi yang berlangsung. Pertama, fungsi komando atau fungsi manajemen krisis, manajemen penanggulangan bencana tetap ada di kami sebagai manajemen gugus tugas. Kemudian manajemen pengamanan itu leading sektornya Pol PP. Jadi silakan rekan-rekan yang ingin berkonsultasi mencari informasi tentang bagaimana metode pengamanan kita, bagaimana menerapkan social distancing dan physical distancing itu langsung ke Kasat Pol PP karena leading sektor pengelolaan manajemen krisis dalam hal penanganan keamanan ada di Pol PP. Kemudian manajemen penanggulangan dampak kesehatan itu ada di rumah sakit dan dinas kesehatan. Bagaimana prosedurnya, bagaimana responsifnya, bagaimana penyiapan APD dan fasilitas pelayanan kesehatan itu ada di dinas kesehatan dan rumah sakit. Selanjutnya, protokol penanganan dampak ekonomi. Tim ekonomi disiapkan dalam mas ini tim pemantau inflasi daerah itu disiapkan untuk menghadapi dampak ekonomi. Salah satunya di fase 14 hari kedua itu mereka menyiapkan database siapa-siapa yang layak dan wajar menerima bantuan berdasarkan dampak ekonomi akibat dari adanya COVID-19 ini. Nah, kemudian protokol penyiapan social safety net itu dikelola atau di leading sektornya adalah dinas sosial. Bagaimana menyiapkan social safety net atau jaring pengaman sosial berupa bantuan langsung kepada masyarakat yang terdampak langsung COVID-19. Jadi sekali lagi ada 5 sistem manajemen krisis yang kita pakai di Bone dalam melaksanakan penanggulangan percepatan penanganan COVID-19. Nah, sekarang hari ini kita dari 2 hari yang lalu kita sudah masuk fase 14 hari ketiga. Makanya pada tanggal 21 April kemarin, kalau tidak salah, 21 April itu dilakukan pembagian BLT secara sembako atau bantuan kepada masyarakat secara langsung. Itu menjadi masuk di prioritas di 14 hari ketiga. Dan perlu kita pahami sama-sama sekalian bahwa fase 14 hari ketiga itu ada fase yang paling kritis dalam penanganan COVID-19 di Kabupaten Bone. Kenapa kritis? Kita lihat, pertama, faktor eksternal. Ada tren penyebaran COVID-19 yang begitu cepat. Ya, Makassar melakukan PSBB. Daerah-daerah tetangga kita
baik Sinjai, Sopeng, Maros, Sengkang, itu sudah ada yang positif satu. Sudah ada positif COVID. Sehingga kalau kita mengibaratkan Bone ini berada di ujung, pagar-pagar kita seperti daerah lain Sinjai, Sengkang, dan selanjutnya itu sudah jebol. Itu. Yang kedua, dengan adanya pembatasan skala besar, maka membuat warga masyarakat kita yang berada di luar berbondong-bondong masuk ke Bone. Kita tidak bisa melarang. Kenapa kita tidak bisa melarang? Sekali lagi, Bone belum menerapkan PSBB dan tidak ada aturan hukum yang melarang warga masyarakat Bone pulang di daerahnya. Itu yang menjadi persoalan kita. Namun, bukan berarti kita berdiam diri. Tetapi, sekali lagi, di sini bentuk peran kita bahwa kita harus mampu mengobservasi, menerapkan protokol mandiri, isolasi mandiri terhadap siapapun pendatang yang masuk ke daerah Bone. Yang ketiga, yang perlu kita pahami bersama-sama juga di fase ini adalah fase pada hari ketiga ini kita masuk di bulan Ramadan. Bulan Ramadan itu kegiatan keagamaan seperti tarawih, puasa, itu menjadi lebih intensif. Nah, sementara kita sama-sama tahu bahwa salah satu yang memudahkan penyebaran COVID-19 itu adalah dengan kerumunan. Nah, ini juga bisa menjadi kalau tidak di-manage dengan baik, bisa menjadi konflik horizontal. Banyak yang mengatakan Bone kan belum zona merah, masih zona hijau. Betul, kita masih masih dalam kategori zona hijau. Tapi kita tidak bisa menutup mata bahwa setiap hari arus masuk yang ke Bone itu luar biasa. Setiap hari rata-rata orang masuk keluar di daerah perbatasan kita terdata rata-rata hampir 1.000 orang, bahkan lebih dari 1.000 setiap hari. Itu ada yang menetap, ada yang pulang pergi, ada yang sekedar melintas. Nah, sekali lagi itu menjadi salah satu kewaspadaan kita. Oleh sebab itu, sekali lagi di fase 14 hari ketiga ini menjadi fase kritis. Dan kalau kita tidak hati-hati, bisa jadi di fase inilah kita mudah-mudahan tidak terjadi ada COVID-19 itu masuk di Kabupaten Bone. Tapi nauzubillah, mudah-mudahan itu tidak akan terjadi. Mudah-mudahan kita tetap bisa bertahan di pandemi ini sampai hari terakhir. Nah, kalau kita bisa melewati fase 14 hari ketiga ini, maka kita akan merancang lagi ke fase 14 hari keempat. Itu sudah pasti akan jelas. Dampak ekonomi, dampak sosial kemasyarakatan, dampak meningkatnya angka kemiskinan itu menjadi persoalan-persoalan utama buat kita. Sehingga kita mulai sekarang kita harus bisa menghitung buffer stok kita. Berapa kesiapan bahan pangan kita untuk bisa menjadi buffer stok ketika pandemi ini menjadi meluas. Kita harus sama-sama menghitung dari sekarang. Ketika pandemi ini luas, terutama wilayah tetangga seperti Sidrap, Maros, Sopeng, tentu dia akan menutup dirinya. Menutup dirinya berarti menutup arus logistik masuk ke Kabupaten Bone. Sehingga kalau kita tidak mampu menyiapkan buffer stok kita sendiri seperti beras, bahan pangan lainnya, gula dan sebagainya, maka kita akan kewalahan di Kabupaten Bone. Oleh sebab itu, tim ekonomi mulai sekarang sudah menyampaikan, sudah merancang bagaimana keamanan dan kesiapan buffer stok kita untuk menghadapi 14 hari keempat nanti, mulai dari 14 hari ketiga dan 14 hari keempat nanti. Begitu juga teman-teman di gugus tugas, teman-teman di gugus kecamatan, gugus desa, sudah juga mulai menyiapkan bagaimana mengintegrasikan data kita dari terutama data pengawasan dan pemantauan terhadap masyarakat yang datang. Perlu kita pahami, ada beberapa desa yang kita lihat melakukan inovasi dalam penanganan orang datang, masyarakat datang. Misalnya pertama, ada beberapa desa di Sibulwe dan Dua Boco itu, ketika ada warganya datang, dia pasang bendera kuning depan rumahnya selama 14 hari. Artinya menunjukkan bahwa di tempat itu ada orang yang sedang melakukan isolasi dan karantina. Dampaknya juga positif. Masyarakat bisa tahu dan kemudian bisa saling membantu untuk menyiapkan makanan misalnya untuk dalam bentuk kegotong royongan. Kemudian beberapa strategi lain, misalnya beberapa hari yang lalu ada 2 orang dari Medan dan Goa datang ke Bone, sehingga di posko melaporkan diri. Mereka membawa surat tugas dari Kementerian Infocom untuk melakukan perbaikan jaringan, salah satu jaringan di Kabupaten Bone. Nah, kami sampaikan kepada mereka boleh masuk dan bekerja di Bone, tapi sekali lagi mereka harus mematuhi protokol 14 hari isolasi. Kalau mereka tidak bisa melaksanakan, mereka tidak kami izinkan masuk ke Bone.
Alhamdulillah mereka mengerti dan mereka tidak sanggup melakukan protokol isolasi mandiri, mereka meninggalkan Bone 2 hari yang lalu setelah itu. Nah, barangkali itu saja pengantar dari kami. Sekali lagi, mari kita tetap berdoa, ikhtiar, dan kami berharap, mari kita jadikan diri kita ini sebagai agent untuk memutus mata rantai COVID-19 dengan menjaga diri kita, menjaga keluarga kita, dan menjaga lingkungan kita. Dan jangan lupa, sekarang masuk musim hujan di Bone. Dan biasanya di musim hujan itu, dia searah dengan berkembangnya pandemi demam berdarah. Dan perlu kita sama-sama pahami, antara demam berdarah dengan COVID-19 itu ciri-cirinya yang di permukaan itu ciri-ciri awal itu hampir mirip. Demam, batuk, ya. Nah, itu juga. Jadi kita betul-betul harus mewaspadai. Jadi selain kita menjaga diri kita dari COVID-19, mari kita jadikan setiap rumah warga masyarakat Bone menjadi benteng terhadap COVID-19 maupun wabah yang lain. Dengan melakukan social distancing, physical distancing, menjaga kebersihan rumah, melindungi keluarga kita, dan melakukan hal-hal menyenangkan bersama keluarga di rumah. Jadi momen bulan Ramadan ini menjadi momen yang betul-betul kita dekat dengan keluarga, kita mampu memberikan pelajaran, memberikan semacam edukasi kepada diri kita dan keluarga kita, bagaimana kita melindungi diri kita dan keluarga kita dari COVID-19. Barangkali itu saja pengantar dari kami. Mudah-mudahan dalam hal selanjutnya kita bisa berbincang-bincang, saling beredukasi, melakukan edukasi, dan hasil dari bincang-bincang itu bisa membawa manfaat buat kita semua. Terima kasih banyak, admin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam tangguh, Komandan. Terima kasih semangatnya. Semenjak pertama COVID-19 Kabupaten Bone, pertama dibuatnya Gustu ini, saya termasuk orang yang dekat untuk mengikuti perkembangan. Kenapa? Pada saat itu saya intens berbincang sama Pak Rey selaku Kalaksa BPPD dan sebagai Ketua Gugus Tugas pertama sebelum dialihkan ke Bapak Bupati selaku Ketua Gugus Tugas lanjutan sesuai dengan edaran yang dikeluarkan oleh pemerintah sebelumnya. Jadi kami ucapkan terima kasih, tetap semangat Pak, jangan kendor. Kenapa? Harapan kami besar untuk Pak Rey untuk bisa menjaga Kabupaten Bone ini dari COVID-19. Langkah-langkah yang sudah disampaikan itu sangat membantu. Kenapa? Karena kita sudah membuat dari luas wilayah kita ini, kita sudah membuat begitu cepat persiapan. Meskipun tidak seideal mungkin dari suara-suara dari netizen, tidak se-perfect, tetapi secara sistem kita sudah mengakar sampai ke desa. Termasuk Kabupaten Bone ini adalah kabupaten yang pertama membentuk satuan gugus tugas, satu, terus yang kedua paling cepat merespon Pak Bupati tanggal 3 Maret itu sudah merespon dengan satu surat edaran. Artinya kecepatan kita menyikapi kegiatan ini untuk bagaimana percepatan pencegahan adalah sepertinya menjadi booster atau pemicu. Alhamdulillah dalam kondisi sampai saat ini kita masih dalam kondisi sehat semua. Meskipun beberapa jam yang lalu sudah ada informasi tentang adanya salah satu adik kita dari Temboro, kalau tidak salah, pesantren Temboro. Bisa jadi nantinya ke depan dari satuan gugus tugas itu akan menjadikan pendekatannya menjadi klaster baru di Kabupaten Bone ini, yaitu klaster Temboro. Seperti yang dilakukan Makassar, membagi klasternya. Klaster pertama di Makassar itu adalah klaster umroh, selanjutnya ada klaster raha, dan dibuat klaster-klaster lain untuk apa? Untuk bisa mempercepat pengenalan kontaknya begitu. Sebelum saya berpindah ke narasumber kita yang kedua, saya izinkan saya menyapa ke beberapa teman-teman yang sudah bergabung. Rata-rata yang saya lihat bergabung ini adalah pemburu lanjutan dari breaking news yang masing-masing telah dibuat. ada Kakak Sem dari Social Express, ada Dededi, Kakak
Dedi Sandy, ada Kakak Ansar, ada Adik Kaswadi tadi juga bergabung. Ada siapa lagi beberapa? Kakak Cikul, Kakak Iwan, hampir semua. Ada Kakak Ewing, saya sapa dulu. Adik Semi, Kakak Awal, ada ramai. Pak Komandan, Pak Kabit, Satpol, ada adik saya Justan juga kayaknya berburu breaking news sepertinya semua ini. Kita sebenarnya mau bincang santai. Saya sudah buat buat pamfletnya tadi untuk Untuk kita bisa berdiskusi. Tiba-tiba setelah saya edarkan sudah masuk rentetan breaking news itu. Sudah masuk rentetan. Jadinya hal ini menjadi mungkin celah untuk bisa menggali sedikit. Padahal saya hanya niatnya kita mau ada diskusi seperti ini. Ramadan pertama kita lalui begitu berbeda dengan Ramadan yang tahun lalu. Akhirnya saya mencoba mengajak dengan mencoba menghubungi agar kita tetap bisa semangat dengan Ramadan kali ini meskipun dalam kondisi yang tidak sama dengan Ramadan sebelumnya. Saya ucapkan juga selamat bergabung ke adik saya, ada anggota DPRD Provinsi Ismail Bahtiar yang baru saya bergabung. Selamat datang Adinda. Baik, untuk selanjutnya kami persilahkan kepada Ayahanda, kepada di garda terdepan ada juru bicara percepatan penanganan COVID, gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 Kabupaten Bone. Ada Bapak Dr. Gigi Yusuf MKes yang viral semenjak adanya COVID ini. Tiba-tiba seorang kepala bidang menjadi viral untuk bisa memandu Forkopimda dalam tanganannya di gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 di Kabupaten Bone. Untuk waktu kami persilahkan, silahkan Puang Tabe. Terima kasih, host Bapak Adinda Dr. Awal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Sekretaris Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Kabupaten Bone, teman-teman sekalian, para partisipan, anggota Dewan Provinsi yang saya hormati, alhamdulillah, syukurillah, hari ini kita sudah melewati satu Ramadan dengan sukses tentunya. Insya Allah semuanya mudah-mudahan bisa melaksanakan ibadah dengan baik. Bersamaan dengan itu pula hari ini juga kita mendapat kabar yang cukup sempat heboh di masyarakat kita dengan adanya pengumuman dari Provinsi Sulawesi Selatan di mana satu warga Bone dinyatakan konfirmasi positif COVID-19. Seperti yang disampaikan tadi oleh Bapak Sekretaris, yang bersangkutan ini adalah warga Bone, adalah santri dari pesantren Al-Fat, Emboro, Magetan, Jawa Timur, yang beberapa waktu yang lalu, tepatnya tanggal 18 April, tiba di Sulawesi Selatan, dan di bandara di Makassar dilakukan pemeriksaan rapid test, dan hasilnya reaktif atau positif. Dan alhamdulillah kita berterima kasih dengan penanganan yang dilakukan oleh gugus tugas provinsi, karena dengan begitu tidak dibiarkan masuk ke daerah. Terus dilakukan isolasi mandiri di Makassar. Dan selanjutnya dilakukan pemeriksaan swab. Hasilnya hari ini dinyatakan konfirmasi positif COVID-19. Lalu apa yang bisa kita lakukan di Bone? Informasi ini penting karena terkait dengan bagaimana kita mengejar kontak yang bersangkutan. Kita ketahui mereka pulang dengan beberapa orang, rombongan santri yang datang dari Jawa Timur waktu itu. Tetapi yang paling penting sebagai kontak erat ada kerabat, adik, dan saudara sepupu yang tinggal di Desa Lamurukung, Kecamatan Terisiat Tinggi.
mereka tadi sudah dilakukan pemeriksaan rapid test kepada yang bersangkutan 3 orang dan alhamdulillah hasilnya negatif. Tetapi kabar yang dari Makassar ini tentu kita akan melakukan langkah lebih maksimal lagi. Insya Allah besok akan dilakukan pemeriksaan swab test pada kontak eratnya. Tentu yang pekerjaan rumah sekarang juga ini bagaimana kita mencari hubungan antara para santri yang pulang ini dengan yang positif ini. Ya, karena hari itu ada beberapa santri yang datang, walaupun ternyata setelah kami lacak, di Magetan itu terlalu banyak pondok pesantren. Ya, tadi ada beberapa sampel yang kami coba tanya, tidak saling mengenal ternyata. Nah, ini yang menjadi kendala. Jadi nanti kami akan data semua, siapa kira-kira yang tergolong di dalam kontak erat yang bersangkutan. Untuk selanjutnya kita lakukan isolasi yang yang maksimal dan kita mencari siapa-siapa yang berpotensi menjadi generasi pertama, kedua, dan ketiga. Ya, kita setuju bahwa memang dengan adanya kasus positif terkait dengan santri ini, ya kita di Bone ya tentu harus katakanlah tadi ada klaster santri Timboro ya. Ya, karena kita menjadikan ini adalah epicentrum pusat pencarian siapa yang menjadi kontak yang bersangkutan. Walaupun tadi semuanya yang kami tracking itu tidak ada yang menunjukkan gejala, semua sehat-sehat saja. Ya, semua sehat-sehat saja, tetapi sama halnya dengan yang di Makassar itu juga tidak menunjukkan gejala, tapi hasilnya positif. Ini menandakan bahwa memang kewaspadaan kita harus betul-betul ditingkatkan. Kami ulangi lagi, kalau kita mengandalkan perlawanan kita terhadap COVID-19 ini sebagai peperangan yang terdiri dari beberapa benteng, ya memang kan secara garis besar ada 3 benteng yang harus kita perkuat. Yang paling kuat dan ada di depan sebenarnya adalah benteng masyarakat kita yang terkait dengan perilaku yang disampaikan sebagai protokol physical distancing, kemudian pakai masker, jangan berkerumun, jangan keluar daerah. Ya, ini yang paling mudah sebenarnya, yang paling mudah kita terapkan, tetapi ternyata sekaligus susah dilakukan. Ya, susah dilakukan karena sebagian masyarakat kita dengan berbagai alasan tentu ya masih bisa diterima, tidak bisa menjalankan secara maksimal. Katakanlah bagaimana saya bisa mengisi perut kalau saya hanya tinggal di rumah dan seterusnya. Jadi sebenarnya inilah benteng yang termudah. Terus benteng yang kedua, ini saya kira juga kita sudah gencar sekali melakukan, yaitu screening, ya, pendataan. Ya, kita kejar informasi siapa yang masuk ke wilayah kita, ke Bone ini, sampai yang tingkat paling kecil, yaitu sel yang ada di desa. Karena di perbatasan-perbatasan itu kan sifatnya hanya screening kasar saja. Bisa memberikan informasi yang sangat bias. Ketika ditanya dari mana, bisa saja menyimpang. Dia sebut dari daerah yang tidak terjangkit. Mau kemana, bisa saja menyebut alamat yang tidak valid dan sebagainya. Nah, yang paling penting adalah ketahanan kesehatan desa yang terpenting sebenarnya. Bagaimana mereka di sel-sel terkecil, dusun, lingkungan, bisa memberikan informasi tentang siapa saja yang datang di wilayahnya, yang selanjutnya kita identifikasi apakah berpotensi menyebarkan COVID-19 atau tidak. Nah, terus yang ketiga, benteng yang ketiga, saya kira ini biasanya seiring sejalan, yaitu terkait dengan penanganan yang sakit. Nah, terkait ini, saya kira apa yang disampaikan tadi Bapak Sekretaris benar, bahwa sebesar apapun kemampuan kita, negara maju pun superpower tidak mampu menyelesaikan COVID-19 ini kalau hanya mengandalkan persoalan pengobatan. Ya, kenapa? Karena penyakit ini sifatnya seperti multi-level marketing, ya, rangkaiannya. Satu yang terinfeksi bisa menjadi 5, 5 menjadi 10, 10 jadi 20, 30, 100, dan seterusnya seperti itu. Jadi dia bukan deret hitung, tetapi dia adalah deret ukur. Nah, oleh karena itu yang paling penting kita lakukan sebenarnya adalah
benteng yang pertama ini harus diperkuat. Bagaimana masyarakat kita ini sebelum ada tahapan yang lebih serius lagi seperti daerah tetangga PSBB, di mana salah satu ciri khasnya PSBB adalah penerapan sanksi di dalam menegakkan protokol itu. Mari kita secara sadar dan sabar. Apalagi di suasana Ramadan, sekira hikmahnya sangat banyak yang bisa kita petik, bahwa salah satu hikmah di bulan Ramadan adalah bagaimana kita diuji kesabaran. Ya, salah satunya sekira yang paling relevan adalah sabar menghadapi penanganan COVID-19. Apa itu? Bersabar untuk mengisolasi diri. Ya, bagi kita yang tidak bergejala, tidak pernah dikategorikan OTG atau ODP, apalagi PDP, bersabar untuk berinteraksi sesuai dengan protokol. Ya, menghindari kerumunan, karena penyakit ini adalah ditularkan dari orang ke orang, kita memang harus menghindari itu. Saya melihat ada memang perubahan kebiasaan yang harus diterima oleh masyarakat kita di bulan puasa ini terkait dengan pandemi COVID. Yang pertama adalah mari kita bersabar, tidak ngabuburit. Ya, kalau dulu kalau sore-sore kita sudah ngumpul-ngumpul, tunggu waktu berbuka, ngabuburit. Nah, ujung-ujungnya kan berhubungan dengan kerumunan orang. Ya. Yang kedua, kita harus bersabar untuk tidak berjamaah di tempat ibadah. Ya, tadi Pak Dokter awal sudah berjamaah di rumah. Nah, itu sarannya, berjamaah di rumah. Kenapa di rumah tetap boleh berjamaah? Karena kita menjamin anggota keluarga yang terlibat itu adalah bersih seperti kita ini. Sementara di tempat ibadah sifatnya terbuka, kita tidak tahu siapa yang datang. Kan itu intinya sebenarnya. Bukan dilarang berjamaah di tempat ibadah, tapi dilarang berkumpul-kumpulnya dalam hal ini menciptakan kerumunan. Nah, yang ketiga, kita harus bersabar, ya tidak berbuka puasa bersama lagi dengan rekan-rekan. Ya biasanya sudah hari kedua, hari ketiga sudah undangan berbuka puasa, itu sudah banyak beredar di media sosial. Ya, ini sebenarnya perilaku-perilaku yang harus kita adaptasikan karena saya kira baru kali ini kita hadapi. Sekali lagi diuji harus sabar. Dan yang berikut adalah yang paling penting ini, yang paling penting bagi kami di daerah kita di Bone ini, mari kita memberi sinyal kepada keluarga kita yang ada di luar sana, di luar Bone, untuk sabar tidak mudik. Untuk sabar tidak mudik. Kenapa? Karena mudik, terutama dari daerah-daerah yang zona merah atau daerah terjangkit, sangat berpotensi memberikan penyakit kepada keluarga. Bukan melepas rindu, tapi justru membawa bibit-bibit virus COVID-19 ke keluarga. Nah, hal-hal seperti inilah yang perlu kita sesuaikan. Insya Allah, saya kira waktu untuk banyak waktu. Setelah pandemi ini berakhir, kita bisa melakukan settingan waktu kembali. Kapan kita bisa bertemu bersenda-gurau dengan keluarga, sehingga dalam keadaan bebas COVID-19. Saya kira itulah host. Mudah-mudahan saya kira di suasana Lebaran, suasana bulan suci Ramadan ini kita bisa bersama-sama justru bukan dilemahkan karena berpuasa, tetapi imunitas kita justru bisa meningkat. Kenapa? Karena muncul dari aspek religi yang bisa membakar imunitas itu. Ya, bukan hanya karena persoalan menahan makan, menahan minum dan sebagainya, tetapi imunitas bisa muncul karena niat yang kuat. Niat yang kuat untuk melaksanakan puasa, niat yang kuat untuk bersabar menghadapi pandemi. Insya Allah kita bisa bersama-sama menghadapinya dengan baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum berpindah, Pak Dr. Yusuf, saya izin mengingatkan, tadi saya ada chat juga kemarin, saya sempat diingatkan, saya ingin menyampaikan bahwa semoga bukan hanya saya yang diingatkan secara pribadi tentang mungkin ada perilaku kita di bulan puasa untuk meminum es atau seperti apa. Mohon dibantu untuk penjelasan tambahan, Pak Dokter. Baik. Jadi sekarang ini masyarakat kita seolah-olah memang dilarang sakit, dan memang begitu dilarang sakit, apalagi sakit yang gejalanya mirip dengan COVID-19, terutama demam, batuk, sakit tenggorokan, ya, apalagi sesak napas. Nah, oleh karena itu biasanya
data di fasilitas kesehatan itu kalau sudah memasuki hari ke-7 puasa Ramadan, sudah mulai muncul sakit-sakit yang sakit tenggorokan, ada batuk-batuk. Itu terkait dengan makanan yang dikonsumsi saat berbuka. Biasanya kita manusia itu ketika di siang hari lagi haus-hausnya, sudah dirancang kira-kira apa nanti ini yang bisa jadikan alat balas dendam. Jadi siapkan pisang hijau, siapkan sebagainya. Nanti balas dendam pas beduk maghrib bunyikan. Setelah sholat taraweh, ya itu tadi dicari lagi SSB-nya, sisanya. Ya semuanya biasanya dalam suasana dingin. Nah, ya, tetapi saya sarankan di sini bahwa untuk keadaan kita sekarang ini dengan pandemi COVID-19, yang paling relevan kita konsumsi adalah makanan atau minuman yang hangat-hangat. Ya, supaya kita jangan bisa terserang penyakit flu, ya apalagi batuk. Tentu ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan, saran-saran bagaimana kita hidup sehat di masa pandemi berpuasa. Yang pertama seperti biasa tetap ya perbanyaklah minum air putih, ya tidak usah yang berwarna-warna, ya. Terutama yang berwarna hitam itu, yang berwarna hitam nikmat, ya kalau bisa dikurang-kurangi lah. Kenapa? Karena jangan sampai berdampak juga dengan jam tidur. Ya, apalagi memang sekarang kalau di bulan puasa ya penyesuaian waktu tidur itu harus betul-betul kita pikirkan. Ya harus bangun lebih cepat, berarti tidurnya harus lebih cepat pula. Ya, kemudian cemilan-cemilan yang terutama yang berlemak itu justru sebenarnya besoknya itu akan menyebabkan kita menjadi lapar dan semakin haus, tenggorokan terasa kering. Jadi kita harapkan tetap mengkonsumsi makanan yang bergizi, terutama yang mengandung banyak protein, ya buah-buahan dan seterusnya. Nah, kemudian kita hindari dengan makanan-makanan yang berkalori tinggi karena besoknya tentu hanya ngantuk saja, ini peroleh itu, ngantuk dan tidak bergairah untuk bekerja. Ya, nah ini hal-hal seperti ini yang bisa kita lakukan di dalam menghadapi bulan puasa di masa pandemi. Dan terkait dengan bagaimana kita berperilaku hidup bebas, hidup bersih sehat, banyak hal sebenarnya yang bisa kita kembali perkuat di keluarga ketika masa pandemi ini. Yang pertama, tadi disebutkan bahwa di musim hujan seperti ini, ya di bulan-bulan Februari sampai bulan Juni itu angka penyakit demam berdarah biasanya mulai meningkat. Ya, mulai meningkat. Sampaikan bahwa untuk pertengahan April di 2020 ini kasus positif demam berdarah kita di Kabupaten Bone mencapai angka 75. Satu di antaranya meninggal di bulan Januari. Nah, oleh karena itu ada yang namanya gerakan satu rumah satu jumantik. Apa itu gerakan satu rumah satu jumantik? Adalah di mana di dalam satu rumah ada satu orang yang bertanggung jawab minimal di dalam memantau semua tempat-tempat yang bisa menjadi sumber bersarangnya nyamuk Aedes aegypti. Ya, memantau apakah bak mandi sudah dibersihkan 1 minggu terakhir, apakah ada ember yang tidak tertutup, adakah kaleng-kaleng di luar rumah yang menengadah ke atas, ya tempurung dan sebagainya, ya tempat minumnya, burungnya bapak juga gimana, apakah sering diganti airnya, bagaimana. Hal-hal seperti ini harus ada yang bertanggung jawab. Gerakan satu rumah satu jumantik. Justru dengan stay at home yang kita kampanyekan sekarang ini bisa diperkuat. Ya, daripada tidak ada kegiatan di rumah, ya lebih baik mari kita lihat lingkungan di rumah, apa-apa yang belum dibersihkan. Ini sekaligus juga sebagai sarana untuk meningkatkan aktivitas fisik. Jam 9, jam 10 keluar pekarangan rumah cari bahan-bahan bekas yang bisa menampung air, kan sekaligus juga menjemur badan. Ya, sebagaimana yang dianjurkan untuk meningkatkan imunitas di dalam menghadapi pandemi COVID-19. Saya kira demikian Pak Dokter, saya kembalikan. Terima kasih. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sudah kita dengarkan kedua narasumber kita. Pastinya saya yakin teman-teman tidak sabar lagi untuk menekan mic-nya untuk bertanya.
Tadi saya kunci untuk tidak bisa membuka mic, terus chatnya pun saya batasi. Saat ini saya buka chatnya, yang ingin bertanya silahkan chat, dan mic-nya juga saya persilahkan untuk dibuka. Setelah saya mengambil 2 atau 3 penanya, kembali mic-nya saya akan tutup. Untuk menyambung perbincangan dan kita terbatas dengan waktu, saya persilahkan beberapa di antara teman-teman untuk bertanya. Saya lihat dari chatnya ada satu, Uli Rahman, kami daftar 1. Selanjutnya mic-nya juga bisa dibuka. Sekarang sudah saya izinkan untuk bisa dibuka mandiri. Bisa sebut nama saja atau angkat jari. Sembari saya lihat di monitor, kita ada 2 slide monitor. Uli Rahman saya sudah daftar. Selanjutnya Sami mungkin ya, mengangkat tangan. Sami Napoleon yang kedua. Mr. Wallet yang ketiga. Itu aja mungkin. Sementara ada 3 penanya pertama. Baik, saya matikan dulu sementara untuk kelancaran diskusi. Saya atur ulang kembali untuk chat. Oke. Untuk penanya pertama, ada Uli Rahman, saya buka dulu. Uli Rahman. Baik, silahkan. Terima kasih banyak, Kanda, atas waktunya. Siap. Selamat malam, selamat menikmati hari raya Senyar bulan Ramadan yang berbeda dari tahun kemarin. Saya langsung saja, saya di mana posisi? Saya posisi di luar negeri, Cina. Siap. Ini saya pasangkan klaster Cina, wabahnya dari sana soalnya. lanjut, silakan. Aman. Silakan. Ya, saya langsung ke Pak Sekretaris dengan Pak Jubir. Seperti sebelumnya, apakah belum waktunya memperketat pembatasan pendatang, ataukah ada ketegasan bahwa semua pendatang itu wajib diisolasi di rumah singgah? Itu sebenarnya yang harus dilakukan kalau menurut saya. Karena mumpung Bon ini masih zero, jadi sebaiknya begitu. Ini kekhawatiran masyarakat sudah besar jika ada pendatang lagi meskipun itu keluarganya. Itu sebenarnya itu saya yang ingin saya sampaikan, dan saya ingin mendapatkan informasi kapan diberlakukan tanpa pandang bulu pendatang itu langsung diisolasi ke rumah singgah. Siap, terima kasih banyak, Anda. Terima kasih, Uli Rahman. Kami lanjut ke kedua, ada tadi Sami Napoleon. Silahkan. Kedengaran, bisa diterima? Sami? Bisa. Oke, lanjut. Silakan, Dinda. Ini salah satu tenaga medis yang bekerja dari samping untuk mensupport tim medis kita di Kabupaten Bone, juga berjuang dari luar untuk membantu penanganan COVID-19 Kabupaten Bone. Silakan, Adinda. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja, Kanda, terkait masalah kesehatan. Yang pertama yang saya dapat dari beberapa puskesmas itu masih ada yang terbatas APD-nya. APD-nya dalam artian begini, banyak yang kita kasihkan waktu awal itu, waktu program kita dikawal itu pakai jas hujan. Siap. Sekarang itu ada himbauan dari pusat, dari PPNI itu dilarang untuk menggunakan jas hujan, baik yang melakukan screening, baik yang menangani isolasi,
dan pokoknya yang langsung terjun di lapangan, yang langsung ketemu sama yang melakukan isolasi mandiri di desa. Nah, itu sangat dilarang sekarang. Nah, yang kedua, yang ingin saya tanyakan, itu kan kalau dari puskesmas itu ada dana BOK atau dana BOK dari pusat yang langsung ada di puskesmas yang bendahara pegang. Tetapi kami berharap bahwa dana pengadaan APD dan lain-lain itu yang sudah diserahkan ke rumah sakit atau ke beberapa tempat itu mestinya harus segera disediakan. Bisa diperkirakan 3 atau 5 bulan ke depan bahwa APD ini terjamin untuk tenaga kesehatan sesuai dengan standarnya. Nah, yang ketiga Kanda terkait penggunaan alat cuci tangan Kanda. Itu alat cuci tangan banyak sekali yang mubazir. Dalam artian sekarang ini cuci tangan yang dipakai ini banyak yang langsung menyentuh di tangan pada saat kita cuci tangan, padahal masih banyak yang menggunakan alat yang lebih alternatif sekarang, maksudnya yang lebih bagus. Kalau APD-nya Kanda diharapkan yang sudah bagus Mi. Nggak usah Mi yang satu kali pakai cepat rusak. Kalau perlu beli satu kaligus, harganya beda-beda tipis, tapi bisa dipakai dan bisa disterilkan kembali supaya menghemat lagi anggaran. Tidak ada lagi sistem 1-3 kali lah begitu. Nah, seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih Adinda. Saya alumni Palu. Kemarin saya di Palu pada saat bencana, kami bertemu di sana. 1 minggu setelah, saya sempat koordinasi sama Adinda kita ini pada saat ada penanganan di sana. Dan beliau latar belakang pendidikan adalah kesehatan, namun pun pengembangannya lebih ke entrepreneur kesehatan. Terima kasih adik saya. Selanjutnya Kak Kanda, saya nggak enak manggil namanya karena kalau memanggil namanya sama saya memanggil. Sama. Ya. Siap, terima kasih Dinda Dokter sesama awal. Kak Kanda awal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mudah-mudahan jelas ini. Ada beberapa hal yang saya catat ini dari Bapak Sekretaris COVID-19 Bone. Dari pertama membangun sistem, dari fase pertama, kemudian mendata beberapa kebutuhan APD, sampai kita masuk di fase yang ketiga. Ada kekhawatiran sebenarnya di saat arus masuk ke Bone itu yang disampaikan 1.000 orang per hari bisa lebih. Ya ini mungkin yang menjadi perlu diantisipasi sebaik mungkin. Saya sependapat dengan penggunaan KTP pada saat mereka diobservasi. Ada beberapa posko mungkin yang menggunakan seperti itu, tapi ada juga yang mengabaikan. Paling tidak gini, ada standar bahwa masuk dengan KTP pada saat diobservasi itu sangat baik untuk mendata supaya bias yang kita harapkan itu sedikit meminimalisir. Itu mungkin yang pertama. Yang kedua, terkait dengan kegiatan keagamaan. Ibu-ibu itu biasanya kalau mungkin kita harus bersabar yang tidak ada ngabuburit, tapi yang namanya membeli kebutuhan untuk buka puasa itu tidak bisa dihindari. Nah, mungkin ada pola barangkali yang bisa diberikan pemahaman kepada warga masyarakat sehingga berkumpul itu tidak bagaimana supaya interaksi tetap ada. Nah ini harus ada kerjasama dengan baik dari pasar maupun swalayan yang menerapkan sistem jaga jarak barangkali. Kalau misalnya memang itu tidak bisa dihindari. Ini kadang berkerumun kalau mau menginginkan satu barang ya di situ kalau ada 10 orang sampai 20 orang. Nah, ini yang barangkali pola himbauan yang harus disampaikan. Bukan berarti mengiyakan maksud saya. Tapi bagaimana kira-kira supaya kebutuhan itu tetap mereka dapatkan. Di sisi lain mereka juga sudah diberikan informasi secara online bahwa yang butuh silakan bisa order melalui yang kemarin sudah
di-share-kan. Nah, tapi untuk saat ini banyak juga yang masyarakat mengatakan, loh kok masjid dilarang tapi tempat berkumpul yang satu ini masih dilarang. Nah, ini yang bagi mereka yang mungkin melihat sisi satu kata kunci berkumpul gitu. Nah, ini yang mungkin saya ingin sarankan ke Pak Sekretaris ataupun yang lainnya bisa menjadi pemahaman yang renungan buat kita bersama. Karena ini tidak bisa dihindari untuk buka puasa. Mereka mau tidak mau pasti keluar rumah untuk mencari, terutama ibu-ibu. Nah, di fase yang keempat ada satu hal yang mungkin sangat menarik untuk kita pahami bersama, yaitu adanya buffer stok bahan pangan. Semoga dinas yang terkait ataupun yang berkecimpung di bidang ini ada data yang bisa disampaikan atau ada bahwa untuk stok pangan kita itu untuk Bone dalam jangka waktu 2-3 bulan ke depan ataupun untuk keberlanjutan tanpa ada subsidi logistik dari luar itu siap tidak? Nah, itu terkait dengan informasi tadi bahwa benteng kita yang ada di luar Kabupaten Bone ini sudah mulai berjatuhan satu-satu. Mau tidak mau logistik itu kita harus siapkan sendiri. Nah, ini yang perlu mungkin dibantu teman-teman logistik untuk mendata ini bahwa apakah kita sudah siap belum buffer stok pangan ini, bahan pangan yang dimaksud itu. Saya pikir setiap desa ada. Soalnya biasa mereka jual keluar, terutama beras. Mereka jual keluar ke sana. Sekarang mungkin bisa dibuat suatu aturan bahwa bahan pangan ini yang khusus untuk yang bisa disimpan selain jagung ya bisa ditahan. Kalau menurut saya, kalau mau melihat buffer stok tadi, itu. Nah, terkait dengan untuk satu lagi juru bicara, saya sepakat. Mungkin di lewat kesempatan ini juga kita pertegas untuk COVID juru bicara tetap Bapak Dr. Yusuf. Harus kita pahami itu, jangan lagi yang lain ada tambah-tambah yang lain karena biasanya terlalu tinggi. Mohon izin Ya, kalau belum Dr. Yusuf yang bicara, kami belum percaya. Itu. Terima kasih Dinda Dokter. Tapi itu saja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ke awal, terima kasih. Ada 3, kami batasi sementara meskipun di chat ini ada masih beberapa yang ingin bertanya. Sebelumnya mungkin saya lempar pertanyaannya karena di sini ada adik saya. Semoga beliau monitor. Saya ngechat dulu. Beliau ada ya masih. Adik Ismail lagi di Makassar, Dek. Siap. Assalamualaikum Kakak Dokter. Alhamdulillah. Gimana kabar Kak? Siap. Saya spesial karena adinda saya ini spesial masuk di komunikasi ini. Saya yakinkan pasti beliau ingin mendengar apa yang terjadi di Bone. Mungkin juga beliau, adik saya ini sebagai salah satu milenial muda, entrepreneur muda pun saat ini sebagai anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan dari fraksi PKS. Yang tadi sekampung dengan adik saya yang bertanya pertama, sesama kecamatan Cina. Saya izin mungkin ingin di-sharing Adinda saya, silahkan sebelum saya meminta untuk narasumber menjawab. Ya, baik. Iya, saya mungkin 5-10 menit, Kakanda, Tabe. Ya, silahkan. Saya masih ngos-ngosan baru tiba dari tadi habis pantauan juga di beberapa lokasi. Siap. Pertama, saya memonitor dari awal apa yang disampaikan oleh Pak Sekretaris, apa yang disampaikan sama Jubir Pak Dr. Yusuf, dan saya harus bilang bahwa kayaknya ya, ini kan kami memonitor 24 kabupaten kota. Kalau penjelasan kesiapan, saya harus bilang Bone kayaknya ini siap sekali. Artinya ada rasa optimisme saya bahwa insya Allah ini tidak akan jadi masalah besar di Bone. Itu yang pertama. Saya harus bilang bahwa kenapa Makassar posisinya hari ini begitu semrawut, karena memang ada banyak trouble yang terjadi. Jadi
posisinya izin menjelaskan ke yang lain bahwa Makassar ini memang selain masyarakatnya kurang disiplin, pemerintah juga agak kurang tegas. Artinya harapan saya cuma satu untuk daerah kita, kabupaten kita tercinta, bahwa apa yang dijelaskan oleh Pak Sekretaris, apa yang dijelaskan oleh Dr. Yusuf tadi tentang langkah-langkah preventif, itu benar-benar bisa dilakukan dengan penegasan yang akurat oleh pemerintah daerah dalam artian gugus tugas. Karena kalau belajar dari pengalaman Makassar, itu hampir semua kejadian klaster yang ada karena ada ketidakdisiplinan masyarakat ditambah dengan kurang tegasnya pemerintah. Nah, menarik tadi beberapa penanggap yang menyampaikan bahwa Bone harusnya lebih tegas. Saya jujur dan terus terang, selama masa COVID ini, harusnya 2 kali saya masuk ke Bone. Harusnya. 2 minggu yang lalu dan 3 minggu yang lalu. Tapi saya memilih untuk tidak masuk. Kenapa? Karena saya merasa bahwa jangan-jangan kita ini orang tanpa gejala. Karena memang setiap hari berkutik dengan orang-orang yang ada di gugus tugas daerah, yang notabene beberapa di antara mereka positif, baik yang tidak terlihat ataupun yang akhirnya melakukan isolasi diri dan sampai masuk ke penanganan isolasi di rumah sakit. Baru alhamdulillah agak sedikit lega, hari Selasa kemarin saya juga ikut tes. Alhamdulillah hasilnya dinyatakan bukan swab akan database, saya masih menggunakan rapid. Yes, untuk screening saja. Iya, rapid test. Alhamdulillah hasilnya negatif dan saya, tapi terus terang saya masih agak ragu untuk masuk. Harusnya saya datang monitor itu tanggal 24, 25, 26 ini ada satu jadwal lagi ke Bone dan saya masih agak merasa was-was untuk masuk sebenarnya. Dan alasan saya masuk ke diskusi ini karena ingin mendengarkan juga report yang begitu detail dan saya merasa bahwa secara narasi saya melihat semangat optimisme yang terbangun di Bone. Sekecil harapan saya bahwa semoga apa yang dijelaskan oleh Bapak Sekretaris Gugus dan juga Pak Dr. Yusuf tadi terkait dengan langkah preventif itu betul-betul bisa terrealisasi. Dan sebisa mungkin koordinasi itu satu komando. Kenapa? Makassar ini, kenapa kejadian bisa seperti ini? Mesti saya bilang bahwa terlalu banyak paparentah, terlalu banyak yang mau tampil. Ini yang masalah. Ini yang masalah. Dan itu merembes ke kabupaten-kabupaten tetangga. Kabupaten-kabupaten tetangga itu seperti itu. Barangkali satu yang saya harus sampaikan juga ke teman-teman yang ada di gugus tugas Bone bahwa perlu untuk memperhatikan tadi ada yang terkait dengan APD dan sebagainya. Itu sekarang saya mesti sampaikan bahwa ada situs dibuka untuk rumah sakit meminta. Mungkin belum sempat terupdate di satgascovid19.co.com ya kalau saya nggak salah. Saya kirimkan juga ke Kakanda Dokter Awal linknya, bisa menginput di situ. Bisa kami tunggu. Iya, based on district, jadi based on kabupaten kota itu bisa menginput. Nanti tinggal masukkan puskesmasnya apa, layanan kesehatannya apa, itu dibuat sama teman-teman DPR RI. Kebetulan saya dilibatkan sebagai bagian daripada koordinator medis dan relawan. Nah, jadi nanti bisa masuk ke situ. Termasuk sebenarnya kalau dibutuhkan untuk kebutuhan rapid juga bisa diinfokan kalau memang ada kebutuhan yang dianggap begitu mendesak, itu bisa disampaikan ke situ. Saya justru sangat membuka diri di semua sosial media kalau ada yang ingin disampaikan, tapi memang saya non-publish activity karena saya juga menghindari ini yang masalah di Makassar. Ini menjadi stigma negatif. Semoga ini tidak kejadian di Bone. Akhirnya COVID-19 ini dianggap sebagai penyakit yang memalukan, penyakit mapa kesiri-siri, penyakit yang dianggap jangan bergaul sama orang yang ODP positif atau OTG karena dianggap bahwa ini bahaya, ini yang masalah. Nah, mungkin ada baiknya tadi Pak Dr. Yusuf juga banyak menyampaikan tentang langkah preventif, termasuk langkah sosialisasi yang saya lihat tadi sempat heboh tentang kasus yang santri dari Lamuru itu, tapi alhamdulillah sepertinya teratasi dengan baik. Nah, maksud saya hal-hal seperti ini harus sistematis. Dan mungkin satu lagi sebagai tanggapan terakhir, ada yang menarik apa yang dilakukan oleh Kabupaten Sopeng sebagai kabupaten tetangga dari kita. Mereka telah berhasil mengadakan satu alat PCR test dan itu tidak diketahui oleh gubernur. Nanti gubernur tahu setelah gubernur kunjungan ke Sopeng. Barangkali biar tidak
kita tidak berharap nauzubillah min salik ajak lalu angkat tamak kubone semua masalah-masalah yang ada seperti di Makassar, Maros dan Goa hari ini. Tapi tentu kita berpikir tentang langkah preventif yang jauh lebih besar, bahwa ini mungkin perlu disiasati kalau memungkinkan biar tidak perlu menunggu 2-3 hari, belum lagi antrian yang masuk dari jumlah ribuan sampel yang harus dipantau. Mungkin Bone juga harus bersiap diri untuk kemudian mencontoh Sopeng yang kemudian berhasil mengadakan PCR test itu dengan akses dan jaringan mereka sendiri. Barangkali itu sebagai pengantar awal saya, Kakandaku Pak Dokter, dan terima kasih sekali lagi kepada semua gugus tugas. Saya sangat apresiasi, saya sangat senang sekali dengar penjelasan tadi dari Pak Sekretaris maupun juga dari Jubir Pak Dr. Yusuf. Barangkali itu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih informasinya Adinda Ismail Bahtiar, yang juga latar belakang S1-nya adalah kesehatan masyarakat, yang pendekatannya tentang psikologi penanganan bagi pasien-pasien yang terdampak itu, pasti beliau lebih mengarah ke sana. Tadi juga sudah memberikan peluang untuk kita bisa meminta secara online ataupun yang lainnya adalah masukan. Adinda ini telah memberikan manfaat tentang informasi kabupaten kampungnya kita ini. Baik, saya persilahkan mungkin yang pertama kepada Ayahanda Bapak Dre Febrianto selaku sekretaris. Saya ulang, Puang, ada 3 penanya tadi, sekaligus ada 1 pemberi informasi, juga pemberi apresiasi dari Adinda kita Ismail Bahtiar. Yang pertama, pertanyaannya tentang batas wilayah. Terus yang kedua, yaitu tentang APD, yang standar non-standar. Selanjutnya dengan penanya yang pertama, dengan standarisasi model cuci tangan. Selanjutnya dari Kakanda awal, tentang hampir sama koneksinya di batas, tetapi lebih spesifik ke KTP. Yang selanjutnya pertanyaan dengan orang yang sama, yakni tentang pasar atau swalayan dan buffer stock. Sebelum mungkin dijawab, Puang, sembari saya juga mencoba, ada 1 yang saya senang berkaitan dengan ini, pasar tadi. Saya pun berhayal pasar kita mungkin tidak jauh beda dengan gambar yang ada di layar kita ini. Ada pola, mungkin ada Pak Kabid Satpol di sini juga, Kakanda Irfan. Ada juga di sini biasanya di depannya dia ngasih batas begitu. Tapi hal yang mungkin menarik untuk kita lihat, entah kapan kita mau lakukan, tetapi minimal berawal dari mindset kita dulu. Mungkin saya lanjut saja ke Puan Rey, Tabe Puang, silahkan. Baik, terima kasih banyak untuk masukan dan pertanyaannya semuanya. Pertama-tama kami akan sampaikan seperti ini, bahwa kita memang tidak pernah dirancang menghadapi situasi seperti ini. Jadi betul-betul kita selalu mencoba mengevaluasi, memperbaiki apa yang sudah kita lakukan. Dan memang sampai detik ini kita belum ada satu model yang ideal, tetapi kita tetap berusaha untuk memperbaiki hal-hal yang masih kurang. Nah, menyangkut pembatasan wilayah, tadi yang disampaikan oleh Dinda Uli tadi, pembatasan orang masuk. Kami sebenarnya berpikiran dari awal seperti itu, untuk membatasi orang masuk. Tapi sekali lagi, untuk mengajukan status PSBB itu tidak segampang apa yang kita pikir. Izinnya Kementerian Kesehatan, dan harus salah satu syarat utamanya adalah penetapan zona merah, dan artinya harus ada warga kita yang terpapar, dan kita tidak mau terjadi itu yang paling utama. Nah, jadi yang bisa kita lakukan adalah sekali lagi mengawasi, dan memang idealnya di fase 14 hari ketiga, setiap desa, kelurahan sebagai sel paling kecil tempat kunjungan warga sudah menyiapkan tempat isolasi diri. Nah, inilah yang kami sementara melalui Satgas Pencegahan
dan Satgas Responsif mendata, mengevaluasi berapa desa dan berapa kelurahan yang sudah siap isolasi mandirinya. Karena Dinas Pendidikan itu sudah meminta, sudah mengeluarkan surat bahwa bangunan-bangunan sekolah di sana yang ada di desa dan kelurahan, terutama bangunan sekolah SD itu bisa digunakan sebagai tempat isolasi mandiri. Kalau memang tidak ada rumah yang bisa disiapkan. Ini Satgas kita, Satgas Pencegahan dan Satgas tanggap darurat itu sementara bekerja mengevaluasi dan mendata. Mudah-mudahan dalam waktu dekat ini sudah ada hasil realnya, sehingga kita bisa mengintervensi di mana desa dan kelurahan yang belum menyiapkan tempat isolasi mandiri. Memang kita punya isolasi mandiri di kabupaten yang disiapkan di Politeknik. Tapi sekali lagi kapasitasnya terbatas. Coba kita bayangkan, kapasitasnya 200 orang. 200 orang paling banyak. Itu di luar perawat. Nah, kan tidak mungkin di situ, di lokasi itu, di tempat Politeknik itu cuma pasien atau orang diisolasi saja, tetapi harus ada perawat yang petugas medis yang tinggal dan melakukan observasi serta pemeriksaan di situ. Nah, kita rata-ratakan saja lah, kalau setiap hari 300 orang masuk kebun dan 300 masuk di isolasi Politeknik Bajoe, pasti tidak akan sanggup menampung. Itu yang persoalan besar. Sehingga solusinya adalah tiap desa, tiap kelurahan itu menyiapkan isolasi mandiri. Kalaupun belum bisa, maka dia bisa melakukan isolasi rumah. Dan itu dimungkinkan kalau dalam protokol kesehatan yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan dalam penanganan cepat COVID-19 ini dimungkinkan untuk melakukan isolasi rumah dengan syarat-syarat yang harus dipenuhi. Dan sekali lagi, penanganan isolasi rumah itu tidak dibiarkan begitu saja. Tetap harus ada peran kita, peran gugus tugas desa, pemerintah desa, dan petugas medis untuk melakukan pemantauan. Pertanyaan selanjutnya adalah masalah APD. Saya kira di awal juga sudah kemarin kita sudah menyiapkan tim dalam fase evaluasi kedua itu, tim manajemen dampak kesehatan kita juga sudah mulai menyiapkan perhitungan berapa jumlah APD yang ada sekarang, berapa jumlah yang dibutuhkan, dan proyeksi kebutuhan 3 bulan ke depan. Saya kira datanya sudah ada dan itulah yang akan kita penuhi. Begitu juga dengan manajemen dampak ekonomi dan manajemen penyiapan social safety net. Kita sudah punya data berapa buffer stok yang ada di Bone, berapa kebutuhan masyarakat. Dan insya Allah kemarin juga Pak Gubernur sudah mengatakan untuk kebutuhan gula kita kalau tidak salah ada berapa? 18.000 ton ya, koreksi kalau saya salah. Itu dianggap cukup bahkan untuk 3 bulan ke depan. Nah, yang paling penting sekali lagi, ada fenomena menarik. Ada fenomena menarik masalah perbatasan. Ini juga sekaligus menjawab pertanyaannya Dinda awal tadi, bahwa harus dilakukan screening KTP. Ya, memang kita sudah sekarang mulai beberapa hari yang lalu, kita sudah mengeluarkan surat ke gugus tugas perbatasan untuk melakukan screening KTP. Artinya setelah dia lakukan pendataan, KTP-nya difoto dan dikirim ke gugus tugas kecamatan tempat tujuan. Misalnya, dia berasal dari Makassar, tujuannya ke Ongpone. Maka fotokopi KTP-nya itu dikirim ke gugus kecamatan di tempat tujuan dan bisa tindak lanjuti untuk melaksanakan protokol isolasi mandiri. Itu yang kita sudah coba laksanakan. Kenapa itu terjadi? Karena ada beberapa kasus masyarakat kita mulai sembunyi-sembunyi, mulai tidak jujur. Itu yang kita takutkan. Dan mudah-mudahan ini juga menjadi kampanye kita bahwa masyarakat itu harus jujur. Karena ketidakjujuran masyarakat bisa mencelakakan banyak orang. Ada lagi contoh fenomena yang menarik. Kemarin kita cuma membuka 5 perbatasan, posko perbatasan, yaitu Sinjai, Maros, Sopeng, Sengkang, Solo. Ternyata ada batas kita yang juga memang jalan protes seperti Amali, pos Amali di Ceba. Di pos Amali itu setiap hari sebelum kita melakukan perketat penjagaan kita di perbatasan, arus orang masuk itu cuma rata-rata 19-20. Tetapi 3 hari terakhir meningkat mulai 50-90, bahkan terakhir 3 hari yang lalu itu sampai 100 per hari. Oleh sebab itu, kami langsung membuat posko perbatasan kabupaten juga di sana. Jadi kami siapkan APD-nya, siapkan petugas medisnya di Cebak sana untuk membuat posko kabupaten yang berlaku 1x24 jam, dan protokolnya sama seperti protokol yang di kabupaten di posko perbatasan yang lain lagi. Dan sekali lagi, dan juga memang yang sekarang kami lagi lakukan adalah yang paling mendesak buat kami itu adalah sinkronisasi data. Karena penggunaan data yang valid, penggunaan data yang kredibel itu sangat membantu, sangat sangat berpengaruh dalam penanganan COVID-19 di Kabupaten Bone. Demikian juga
model observasi kita, respon time kita ketika menerima pengaduan atau menerima laporan masyarakat, termasuk observasi itu sangat menentukan terhadap pencegahan penanganan COVID-19. Seperti contoh misalnya dulu, ketika yang lalu masyarakat boleh datang langsung masuk ke desanya atau ke rumahnya. Sekarang kita berusaha untuk membuat protokol. Mudah-mudahan ini kita patuhi bersama bahwa setiap masyarakat yang masuk ke daerah, dia harus melapor dulu ke gugus tugasnya desa, ke relawan desanya untuk melaporkan diri. Disitulah kita buat ada prosedur-prosedur termasuk misalnya kesiapan isolasi mandiri. Ketika mereka tidak punya tempat isolasi mandiri, maka pemerintah desa atau pemerintah kelurahan yang menyiapkan. Ketika tidak bisa mereka pemerintah kelurahan dan desa tidak bisa menyiapkan, maka diaturlah ke kabupaten. Nah, ini yang kita berusaha untuk coba memperbaiki sistem yang kita bangun. Sekali lagi, sistem kita itu jauh dari sempurna. Tetapi kita belajar untuk membangun sistem kita. Sekali lagi, dan apapun yang kita lakukan tanpa kepatuhan dari masyarakat, tanpa kerjasama kita semua itu menjadi sia-sia. Kejujuran masyarakat yang datang, dan saya yakin kita pasti tidak enak melarang ketika ada keluarga kita yang datang dari Makassar atau dari daerah merah ke Bone. Pasti kita tidak akan enak. Tapi setidaknya kita bisa melakukan upaya-upaya meminimalisir terjadinya penyebaran dari orang tak bergejala. Saya kira barangkali itu di awal. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ada langsung saya tambahan dari Pak Dr. Yusuf. Silahkan Pak Dokter. Maaf, Pak Dr. Yusuf co-host ya. Ya, silakan Pak Dr. Yusuf. Yang ingin saya tambahkan adalah bahwa memang penanganan COVID-19 ini kita tidak boleh mengenal batas wilayah administrasi. Tapi yang kita kenal adalah batas wilayah epidemiologi. Sampai di mana penyakit itu bisa menyebar. Dari manapun episentrumnya, dari manapun sumbernya. Lalu kita lacak sampai di mana dampaknya. Itu yang harus kita pakai pertama. Yang kedua, kemudian terkait dengan cuci tangan, saya sering menyatakan sama teman-teman di Dinas Kesehatan, insya Allah nanti kalau pasca pandemi COVID-19 ini, satu pekerjaan rumahmu sudah menjadi ringan. Apa itu? Kampanye cuci tangan sudah tidak terlalu penting. Masyarakat kita sekarang ini sudah tersosialisasi semua dengan cuci tangan. Bahkan ada yang sampai bilang, saya satu hari ini sudah puluhan kali cuci tangan. Tapi itu adalah hal yang positif. Padahal PHBS ini cuci tangan dari dulu dikampanyekan. Dari dulu. Ya, tapi sekarang dengan fenomena COVID-19, ya, persoalan cuci tangan menjadi sangat penting. Kemudian ada hal yang menarik yang disampaikan oleh Adinda anggota DPR yang terhormat, terkait dengan real-time PCR yang dimiliki Kabupaten Sopteng. Pertanyaannya, apakah hal ini realistis juga untuk Bone? Ya, secara luas wilayah, kemudian untuk percepatan penanganan hasil pemeriksaan pendukung laboratorium PCR, ini kita sangat butuhkan. Saya coba-coba mengidentifikasi dua kemungkinan untuk realistisnya barang ini bisa diadakan. Yang pertama, kita memiliki laboratorium kesehatan daerah. Ya, tapi sayang sekali Labkes kita ini baru saja bermetamorfosis dari laboratorium kesehatan lingkungan dan pemeriksaan air yang menjadi laboratorium yang bisa memeriksa sampel organ manusia. Ya, kemudian yang kedua, bagaimana dengan laboratorium yang ada di Rumah Sakit Tandriwaru? Ya, laboratorium yang ada di Rumah Sakit Tandriwaru ternyata saat ini ruangannya tidak disetting untuk menerima alat semacam PCR ini. Memang alat PCR yang tergolong pemeriksaan biomolekuler memerlukan ruang tersendiri. Nah, oleh karena itu, saya berterima kasih kepada anggota Dewan terhormat. Kira-kira ke depan, tentu ini adalah sesuatu yang harus kita tangkap sebagai peluang. Tahun ini, rencana seandainya tidak ada pandemi, kita ingin mengembangkan laboratorium kesehatan daerah kita yang ada di Bone. Insya Allah tentu hal-hal seperti ini sudah harus kita pikirkan bagaimana laboratorium kesehatan daerah kita bisa mengantisipasi seandainya ada hal-hal yang sifatnya penyakit yang berdampak wabah kepada masyarakat. Salah satunya adalah
COVID-19 ini ke depan. Kita akan pertimbangkan desain gedung laboratorium kesehatan daerah kita yang baru nanti akan bisa diadaptasikan untuk memasang PCR. Ya, saya kira demikian. Terima kasih. Terima kasih, Pak Dokter. Baik, itu mungkin penjelasan. Sepertinya kita sudah agak malam, namun pun saya silahkan diminum ala kadarnya. Enaknya kalau kita berbincang seperti ini, konsumsinya ada di rumah masing-masing. Ditanggung masing-masing. Baik, sebelum kita menutup, saya persilahkan kembali 3 orang kakanda saya. Singkat saja, mohon, karena kita butuh istirahat dan semoga bincang-bincang malam ini menjadi hal yang baik untuk kita. Nanti ini pun akan kami rekam, ini sementara direkam oleh aplikasi Zoom. Nanti kami akan publikasi di YouTube. Untuk apa? Untuk seperti kalau saya ngomong sama Pak Sekretaris, Pak Andre, saya bilang itu kita pun tidak tidak bosan memberikan pernyataan berulang-ulang. Ini salah satu kenapa saya lakukan ini, biar pada saat ada yang ingin ditanyakan tidak berulang-ulang lagi. Kasihan ini fisiknya gugus tugas ini habis karena menjawab pertanyaan yang berulang-ulang gitu, pernyataan berulang-ulang. Baik, saya persilakan ke Kakanda Ansar Katutu, ada saran, mohon singkat Kanda, Tabe, silakan. Kakanda Ansar. Baik. Terima kasih. Halo, didengar? Ya, bagus Kanda, silakan. Kedengaran Kanda. Kanda Ansar, silakan. Mana Kanda Ansar? Oh, ketutup lagi. Saya buka lagi. Sabar. Wait. Unmute. Oke, saya pending Kanda Ansar. Sebentar saya akan persilahkan kembali. Saya langsung ke Kanda Dedi. Terbuka yang mic-nya. Deng Dedi. Tertutup lagi ya. Oke, terbuka. Oke, silakan Deng Dedi. Ya. Sembari menunggu Kanda Ansar. Saya mau bertanya singkat saja. Barusan silakan, kami terima video klarifikasi dari yang mengaku kerabat dari korban yang pasien yang dinyatakan positif. Dalam video itu menjelaskan dia habis menelpon yang bersangkutan yang di Makassar, katanya negatif, hasilnya negatif, bukan positif. Jadi sebenarnya yang benar siapa? Karena si pasien sendiri mengaku tidak positif, sementara di Satgas bilangnya positif. Ya, mungkin sedikit bisa dijelaskan di sini supaya pembaca juga lebih jelas. Artinya tidak simpang siur berita di medsos, ada yang bilang positif, kemudian ada juga yang bilang hoax. Soalnya ada video klarifikasi yang menyusut bahwa pasien itu negatif. Ya, cukup itu. Ya, terima kasih Deng. Ini naluri seorang media. Kembali ke Kanda Ansar tadi. Kok nggak bisa kebuka ya Kanda Ansar? Ya, terbuka Kanda Ansar, silakan. Ya, silakan Kanda. Oke, siap. Terima kasih. Selamat malam semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Singkat saja, yang tadi yang menarik sebenarnya itu kita sudah semuanya sudah untuk kesehatan sudah maksimal semua menurut saya. Nah, perlu memang yang sekarang untuk dipikirkan lagi adalah ekonomi, sosial, dan sebagainya.
Nah, yang menarik yang disampaikan tadi Pak Sekretaris, Komandan Rey, bahwa di sektor ekonomi, bagaimana caranya memikirkan agar ketersediaan barang pangan di Kabupaten Bone itu tetap terjaga. Nah, berkaitan ada lagi pembatasan penerbangan komersial berlaku mulai tanggal 24 ini, hari ini. Mungkin ini yang perlu dipikirkan juga. Kenapa saya bilang seperti itu? Otomatis penerbangan yang bisa lalu lalang itu hanya kargo. Nah, sedangkan dari kargo ini, khusus untuk penerbangan kargo, pesawat kargo itu hampir tidak ada di Indonesia. Semua memakai nebeng di pesawat komersial. Nah, bisa saja karena saya mengalami ini. Hari ini barang saya terpending terkirim dari Jakarta karena pembatasan ini. Nah, ini dampaknya bisa saja harga mahal ataupun langka. Nah, ini yang perlu ini sekedar usul kepada Satgas bahwa ini perlu diantisipasi. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, mengenai media center. Media center ini tadi seperti di media sosial seperti Facebook, pada saat ada breaking news seperti ini, netizen itu lebih cepat mendapat informasi yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Nah, di sini kita lihat pengguna di Bone media sosial itu lebih banyak di Facebook. Nah, ada alangkah baiknya di Satgas ini memiliki akun atau halaman yang berbayar supaya kita ini lebih cepat dapat informasi yang akurat dari Satgas dibanding perdebatan yang tidak bermanfaat di sosmed oleh netizen. Nah, ini bisa saja pada saat akun yang misalnya Facebook yang berbayar itu bisa menjangkau lebih luas, bisa saja dalam 10 jam misalnya bisa menjangkau sampai 100.000 orang. 100.000. Baik, Kanda Ansar. Baik, itu saja mungkin. Terima kasih. Nah, ini masukan saya untuk cek. Ya, baik. Terima kasih, Kanda Ansar. Saya langsung saja karena tadi ada izin Pak Rey. Terus mungkin dijawab singkat saja Pak Juru Bicara, gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 Kabupaten Bone, karena saya tahu Bapak belum membuat report untuk data harian, seperti sudah ditunggu sama Adul kayaknya di grup ini. Baik, Bang. Ada 2 pertanyaan. Jadi Dedi ini melihat ada informasi baru tentang pasien yang di Makassar itu, ada lagi video call kah atau lagi ada rekaman percakapan dengan adik itu. Nah, adik itu ternyata menyampaikan bahwa dia negatif gitu. Itu mungkin ada permintaan kejelasannya bahwa statusnya sebenarnya adik yang di Makassar ini seperti apa begitu, Bang. Itu satu. Yang kedua, untuk Kanda Ansar ini karena beliau adalah penggiat ekonomi, dalam hal ini beliau mensupport tentang kebutuhan-kebutuhan elektronik yang ada di Kabupaten Bone, kebijakan tentang ekonomi mungkin sedikit, dan bagaimana tentang solusi atau tindak lanjut dari pemerintah daerah tentang pembatasan pemasukan barang ini. Kalaupun misalnya bukan domain dari kabupaten, bisa jadi Kabupaten Bone ini membuat semacam surat untuk bisa ada pengusulan ke jenjang lebih di atasnya. Mohon maaf, Bang, saya harus single ke Bang Yusuf. Kenapa? Karena tadi ada izin dari Pak Sekretaris, dan sekaligus ini adalah jawaban terakhir untuk malam. Saya persilahkan, Bang. Ya, terima kasih. Jadi yang pertama terkait dengan status
warga kita yang sementara sekarang diisolasi di Swiss Bell Hotel Makassar. Ya, kami mendapatkan informasi dari bagian data yang terpusat di Dinas Kesehatan Provinsi bahwa yang bersangkutan konfirmasi firm positif COVID-19. Ya, memang sekarang ini informasi data tentang hasil pemeriksaan swab hanya satu pintu saja melalui Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan. Dan sampai saat ini itu yang kami terima bahwa hasilnya adalah positif. Ya, itu. Kemudian yang kedua, memang dengan beberapa pembatasan yang kita alami saat ini, ya, Bapak Gubernur sebenarnya sudah menyampaikan bahwa kalau Bone terus-terus kekeh dengan kondisi seperti ini sudah sama dengan menjalankan PSBB sebenarnya. Ya. Oleh karena itu ada beberapa hal yang terdampak. Salah satunya adalah ekonomi. Jadi lalu lintas barang tentu terbatas. Tentu pihak pemerintah, ya, khususnya dalam hal ini pemerintah pusat provinsi kan sudah juga punya kebijakan bagaimana hal ini jangan sampai terjadi, terutama yang menyangkut barang-barang logistik yang terkait dengan hajat hidup orang banyak. Ya, saya kira ini juga bagian dari yang tidak masuk atau dikecualikan di dalam pembatasan-pembatasan termasuk daerah yang menerapkan PSBB sekalipun. Oleh karena itu kita berharap ya mudah-mudahan hambatan-hambatan yang dialami para pelaku-pelaku ekonomi yang akan transfer keluar masuk barang, saya kira mudah-mudahan tidak terlalu berdampak karena ya upaya-upaya pemerintah baik pusat maupun provinsi saya kira berupaya untuk mengurangi itu, saya kira. Nah. Baik, Puang. Terima kasih. Cek. Ya. Ya, baik, Puang. Terima kasih atas penjelasannya. Saya yakin ini ada masih beberapa yang raise hand. Ada 2-3 orang yang mohon maaf, mungkin di lain waktu kita akan mencoba melakukan hal yang sama. Tadi saran dari adik Ismail Batiar, meminta kalau bisa dirutinkan Kanda. Kenapa? Karena hal yang baik untuk apa? Untuk bisa mendapatkan informasi, mungkin undangannya ke dinas pendidikan, ke dinas ini. Ya kami coba, karena ini eksiden, tadi saya tiba-tiba aja pas sudah buka puasa, chat Pak Dr. Yusuf, chat alhamdulillah direspon dan saya buat desainnya sesegera mungkin. Untuk apa? Untuk mengisi hari libur biar kita tidak boring di rumah dan mendapatkan informasi-informasi yang valid. Makanya narasumbernya kami minta beliau berdua agar apa? Agar ada informasi tambahan kita bisa bersama di Kabupaten Bone ini bahwa tugas untuk kita bisa lepas dari COVID-19 ini, COVID-19 ini tidak hanya menjadi tugas pemerintah. Bagaimana kita bisa bersinergi dengan pemerintah, seperti yang disampaikan tadi Pak Dr. Yusuf, bahwa kita butuh pemberian informasi kepada kita pribadi, kepada orang-orang terdekat kita, kepada keluarga kita, agar apa? Agar kita bisa sama-sama melalui pandemi ini. Alhamdulillah keberhasilan pemerintah Kabupaten Bone dengan kecepatannya kita bisa pastikan Bone ini dalam kondisi penduduk yang padat, yang banyak, dan dengan luas rentang geografi yang sangat luas dari semua kabupaten kota yang ada di Provinsi Sulawesi Selatan, kita bisa bertahan dengan fase 14 hari tahapan kedua ini kita dengan zero. Artinya yang kita harus antisipasi adalah pendatang, dan arus pendatang ini adalah arus yang menjadikan memungkinkan ada muncul klaster-klaster baru seperti yang terjadi beberapa saat yang lalu. Mari kita bersama-sama. Saya hanya bagian dari masyarakat Kabupaten Bone yang secara pribadi ingin terhindar, yang secara keluarga juga ingin tidak terkontaminasi dengan virus ini. Dengan doa dan harapan mengajak semua kakanda, adinda, orang tua saya, kita sama-sama menjadi influencer terhadap COVID-19 di Kabupaten Bone ini. Saya mohon maaf atas keterbatasan, mohon maaf yang ingin bertanya, kita akan ketemu di lain waktu. Mungkin ada saran setelah ini adalah eksiden kami buat. Kami ucapkan terima kasih atas kesempatannya, ada lebih dari 1 jam kita berdiskusi. Ini setelah ini saya akan upload ke YouTube untuk apa? Untuk menjadi bahan dokumentasi agar pertanyaan-pertanyaan kita tidak berulang, kita bisa juga memberikan edukasi kepada masyarakat melalui diskusi ini.
Itu mungkin dari saya. Terima kasih terkhusus kepada orang tua saya, Sekretaris Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID Kabupaten Bone, juga selaku Kalaksa BPBD Kabupaten Bone, Bapak Dre Febrianto, ISIP MSI, juga kepada orang tua saya, Ayahanda Dr. Gigi Yusuf MKes yang selaku juru bicara penanganan percepatan penanganan COVID-19 Kabupaten Bone. Atas waktunya, semoga apa yang kita lakukan pada malam hari ini berkah untuk semua, dan kita tetap bisa melalui Ramadan bersama, meskipun ada perbedaan tapi tidak memberikan tidak memberikan penurunan semangat untuk tetap beribadah. Seperti yang disampaikan Pak Dr. Yusuf tadi, kita tetap bisa mendapatkan ibadah baru tentang kesabaran, tentang imun-imun yang bisa menguatkan kita. Demikian saya ucapkan alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.